Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Dr. Aziz Wahab, dan yang saya hormati dosen pengampuh Ibu Kustiana Arisanti MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep kurikulum 1968. Lah, kurikulum 1968 itu ada 7. Yang pertama, sosial politik ekonomi. Yang kedua, struktur dan kurikulum. Yang ketiga, program rencana pembelajaran. Yang keempat, program pendidikan. Yang kelima, isi kurikulum. Yang keenam, model pembelajaran. Dan yang ketujuh, peran guru dalam kurikulum. Lah, sebelum lanjut penjelasan, saya akan menanya, apa itu kurikulum? Kurikulum adalah seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedami dalam aktivitas belajar mengajar. Jadi, kurikulum tersebut adalah sistem pembelajaran. Dan yang pertama di sini sosial politik ekonomi. Apa itu sosial politik ekonomi? Sosial politik ekonomi, Indonesia pernah mengalami sejarah kelam pada tahun 1965 di mana terjadi suatu gerakan pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tanggal 30 September 1965 atau lebih dikenal sebagai G30 SPKI memberikan dampak yang luar biasa bagi Indonesia pada saat itu. Adanya G30OSPKI menimbulkan kecemasan serta kondisi kehidupan sosial dan politik yang tidak stabil. Jadi, adanya sosial politik dan ekonomi dalam kurikulum 1968 itu berdampak tidak stabil soalnya ada gerakan pemberontakan G30OSPKI. Dan yang kedua di sini adalah struktur dan kurikulum. Struktur dan kurikulum itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, prinsip umum pelaksanaan pendidikan nasional Pancasila yang meliputi 3 hal, yaitu integrasi, konstitusi, dan sinkronisasi. Dan yang kedua ialah landasan idil. Landasan idil tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama, mempertinggi mental budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama. Dan yang kedua, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta membina. Dan yang ketiga, memperkembangkan fisik yang kuat dan sehat. Dan yang ketiga, prinsip umum pembinaan kurikulum meliputi 3 hal, yaitu kriteria pemilihan bahan atau isi kurikulum. Jadi yang ketiga ini menjelaskan tentang kurikulum itu masih direvisi lagi untuk mencari isi kurikulum tersebut. Yang kedua, prinsip-prinsip didaktik metodik. Dan yang ketiga, sistem evaluasi. Dan yang keempat ialah prinsip-prinsip pendidikan sekolah dasar mencangkup 2 hal, yaitu tujuan pendidikan sekolah dasar dan garis besar kurikulum sekolah. Dan yang kedua, kelompok pembinaan pengetahuan dasar dan kelompok pembinaan kecekapan khusus. Dan yang kelima ialah asas-asas didaktik metodik sekolah dasar yang uraiannya sama dengan dicantumkan di dalam Rencana Pembelajaran tahun 1964. Dan yang ketiga ialah program rencana pembelajaran SMA. Program rencana pembelajaran SMA di sini kurikulum SMA 1968 dikembangkan pada tahun 1966 pada waktu itu di dalam rapat di Semarang untuk menampung semua permasalahan dalam pelaksanaan kurikulum Pancawarda. Jadi pembelajaran SMA ini masih dirapatkan, masih diwawancarai di Semarang. Jadi hasilnya adalah
kesepakatan untuk menyempurnakan kurikulum SMA 1964. Tujuan pendidikan dan isi pendidikan SMA menurut kurikulum SMA 1968 tidak lain merupakan pencerminan dari dasar tujuan isi pendidikan ketetapan MPRS. Dan yang keempat di sini ialah program pendidikan. Program pendidikan di sini ialah kurikulum sekolah kejuruan 1968 yang dilaksanakan pada tahun 1968 adalah kurikulum untuk STM dan kursus-kursus seperti KPA, KPP, dan KKPA tersebut. Ciri-cirinya ialah ada 8. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, titik beratnya. Yang ketiga, orientasi pengajaran. Yang keempat, pada umumnya komunikasi pengajaran hanya satu arah. Dan yang kelima, organisasi kurikulum bervariasi antar satu jenis sekolah. Dan yang keenam, dokumen kurikulum hanya berbentuk struktur program dan pada jenis sekolah itu dilengkapi dengan uraian mata pembelajaran. Dan yang ketujuh, teori dan praktek pelaksanaan. Yang kedelapan, kurikulum sekolah kejuruan menggunakan istilah jurusan. Dan yang kelima di sini ialah isi kurikulum. Isi kurikulum tersebut ialah tujuan dalam menyelenggarakan pendidikan. Kurikulum merupakan inti dari sebuah sekolah karena kurikulumlah yang merupakan tawarkan kepada publiknya dengan dukungan SDM, guru berkualitas, serta sarana sumber belajar lainnya yang memadai. Dan yang keenam ialah model pembelajaran. Model pembelajaran kurikulum 1968 di sini pola acuan, ragam, dan tiruan yang tepat untuk ditiru. Model pembelajaran bisa dikatakan sebagai model yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang di dalamnya sendiri memuat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh guru siswa yang memperhatikan lingkungan dan sasaran-pasaran di dalam kelas sebagai penunjang proses pembelajaran. Dan yang ketujuh di sini ialah peran guru dalam kurikulum, yaitu peran guru dalam kurikulum 1968. Guru mempunyai peran penting dalam mengambil keputusan apa yang akan diajarkan sebagai cara mengajarkan dalam memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Jadi guru itu berperan penting dalam kurikulum. Kayak metode pembelajarannya, cara mengajarnya, itu guru berperan penting. Guru juga dituntut menciptakan hasil belajar yang diinginkan dan selalu dituntut untuk meningkatkan kemampuan siswi maupun siswanya sesuai dengan perkembangan kurikulum tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.